Hi everyone, welcome to La Baik Bongcha. Dede Sangar akhirnya comeback lagi, kali ini drama Republik. Sekilas info, alur ceritanya masih banyak teka-teki. Aku akan menjabarkan secara simpel. Changche adalah gadis yang hidup sendirian. Dia diadopsi sama keluarga Xiang sebagai salah satu cucu mereka. Cucu asli keluarga Xiang adalah pemuda bernama Xiang Tingdong. Changche dan Tingdong dibesarkan sejak kecil dan setelah dewasa mereka disuruh menikah sama si nenek. Suatu hari keduanya bertengkar hebat sampai-sampai mengakibatkan Xiang Tingdong celaka dan sekarang kondisinya sulit untuk sadar kembali. Kemudian nenek jatuh sakit dan menanyakan kabar cucu laki-lakinya tanpa tahu Tingdong itu sudah dicelakain sama si Changche. Changche akhirnya buru-buru minta bantuan seseorang yang mukanya sangat mirip sama Tingdong. Dia adalah Yeran. Sebuah fakta mengejutkan, muka mirip bukan sembarang mirip karena Yeran ternyata adik kembarnya Tingdong yang terpisah sejak kecil. Jadi mamanya si kembar sama si Yeran ini diusir sama keluarga Xiang, entah apa alasannya. Sepanjang nonton aku cuma bisa melongo sama kegantengan Fan Zixin, soalnya auranya bikin pusing guys. Singkat cerita keduanya tuh akhirnya menikah kontrak dan punya tujuan masing-masing. Lalu si nenek dan si bibi yang ada di rumah itu mulai curiga kalau pemuda yang ada di rumah mereka bukanlah Tingdong. Karena mereka menemukan sebuah foto di mana Tingdong lagi menghisap opium. Tingdong palsu berusaha membela dirinya kalau itu bukanlah dia, hanya wajahnya saja yang mirip. Karena orang di foto itu punya luka di bahu kanannya, nenek minta Tingdong memperlihatkan bahunya. Karena beberapa hari yang lalu dia nggak sengaja melukai bahunya Tingdong saat melakukan akupuntur. Gawatnya si Tingdong palsu ini emang punya luka di bahunya yang sengaja dia bikin sendiri. Ketika nenek minta pengawal membuka bajunya, Tingdong menolak, katanya biarkan dia yang buka sendiri. Luka itu jelas nyata walaupun masih ketutup kain kasa. Bukannya takut, Tingdong ini malah makin nantangin. Oke, kalau aku salah ya salah. Nenek minta Tingdong dihukum cambuk. Beberapa kali kena cambukan, baju putihnya udah mulai mengeluarkan darah. Bibi minta nenek berhenti, takutnya Tingdong ini nggak bisa menahan sakit. Tapi Tingdong bukannya takut atau minta berhenti, dia malah makin nantangin dan minta dilanjutkan. Emang ya doi ini paling cocok jadi cowok berontak kayak gini. Ceng-ceng gak tega, akhirnya dia mau ngejelasin kalau luka itu didapat ketika Tingdong diculik setahun yang lalu. Dan Tingdong ternyata nggak mau dibela, dia bilang Changche itu cuma basa-basi. Nenek jadi kesal, beliau mau mencambuk Tingdong dengan tangan sendiri. Changche langsung melindungi Tingdong, katanya kalau mau cambuk silakan saja. Cambuk saja dia, karena ini juga kesalahannya. Akhirnya keduanya saling minta dicambuk demi melindungi pasangan masing-masing. Ya udah, akhirnya nenek keburu pusing, beliau hampir mau pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Changche juga mau membawa Tingdong ke rumah sakit, tapi dia menolak. Dia merasa baik-baik saja. Changche nggak menyangka kalau Tingdong akan melakukan ini demi melewati ujian. Dari lubuk hatinya, Changche merasa kagum juga sakit hati. Changche bilang tindakan Tingdong benar-benar kejam. Tingdong membalas dia cuma mau membuktikan identitasnya saja. Changche bertanya apa sih yang Tingdong harapin. Kata Tingdong, ya jelas bukan kamu, Ce. Tingdong juga nggak nyangka sih kalau Changche akan menghentikannya untuk dicambuk. Changche cuma merasa nggak enak aja karena Tingdong harus dihukum cambuk menggantikan abangnya.